Salam ilmu tanpa batas. Kita ketemu lagi bersama Abu Yahziat dengan tema era baru. Apa Abu ya? eh, Era baru dinasti Bani Umayyah kedua di Spanyol. Oke, dilanjut Abu ya. Baik teman-teman, kita bertemu lagi ya. Tentu seperti biasa, pada malam hari ini kita membahas tentang sejarah peradaban Islam. Kita sudah membahas sejarah peradaban Islam dari tahap generasi ke generasi, mulai dari Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Utsman, Ali. Kemudian dilanjut eh, berdirinya dinasti Bani Umayyah sampai runtuhnya Bani Umayyah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan dinasti Abbasiyah yang pusat pemerintahannya di Baghdad. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita membahas tentang sebab-sebab runtuhnya kerajaan dinasti Bani Abbasiyah. Jadi kita sedikit mengulang pada kesempatan malam ini. Dinasti Bani Abbasiyah yang telah dibangun oleh Khalifah pertama Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas As-Saffah, yang telah mendirikan dan memproklamirkan dinasti Bani Abbasiyah yang pusat kekuasaannya di Baghdad saat itu, dilanjutkan dengan beberapa khalifah yang menjadi penguasa dari khalifah-khalifah Bani Abbas sampai yang terakhir yaitu Khalifah Al-Mu'tasim II ya. Nah, ketika Baghdad ini sudah memasuki abad 1000 atau abad pertengahan ya, atau abad ke-9 ke-10 ya, abad ke-10, maka di situ posisi sang khalifah tadi, Al-Mu'tasim ini memang tidak ada tekanan dari pengaruh kekuasaan yang ada di sekitar. Tidak seperti pada masa sebelum-sebelumnya, pada abad ke-9 itu ada pengaruh Bani Buwaih, masuk ke abad ke-10 juga ada pengaruh Bani Buwaih. Tapi ketika satu abad berikutnya, yaitu dari tahun 1095 sampai kepada 1100 dan diambang kehancuran Baghdad 1258. Di situ memang Baghdad tidak memiliki tidak dalam posisi tekanan dari penguasa yang ada di sekitar. Hanya saja walaupun seperti itu keadaan sang khalifah, maka sang khalifah ini hanya memerintah di wilayah yang sifatnya terbatas atau di wilayah-wilayah kecil, tidak seperti posisi Bani Abbas yang masa-masa sebelumnya. Sehingga demikian, kemerosotan di bidang politik, kemerosotan di bidang ekonomi, dan kemiskinan, kelaparan selalu terjadi. Atau bahkan memang di Baghdad ini semenjak dipegang oleh Al-Muntasir sampai berikutnya ini memang sering mengalami penindasan dan juga pemberontakan dan ketidakstabilan di dalam sebuah negara itu. Lah, hal inilah yang membuat musuh-musuh dari pihak Mengambil kesempatannya. non-Islam ya, dari pihak-pihak di luar pemerintahan, bukan dari golongan dari Islam sendiri, mengambil peluang untuk menghancurkan kota Baghdad. Maka dalam posisi seperti itu, Al-Mu'tasim billah yang tidak punya pengaruh apa-apa, hanya sekedar ya sebagai khalifah saat itu di Baghdad yang kekuasaannya sangat kecil sekali dan terbatas. Ada satu kekuatan di Asia yang dipimpin Genghis Khan, kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya yaitu Hulagu Khan. Dan Hulagu Khan ini memimpin pasukan yang sangat besar sekali, mengepung kota Baghdad dan mengepung istana negara. Maka saat itulah Khalifah Al-Mu'tasim billah sudah tidak bisa berdaya lagi, tidak memiliki daya untuk melawan. Sehingga dengan demikian dia Al-Mu'tasim meminta kepada Hulagu Khan, asalkan negaranya itu tidak dihancur ya, asalkan negaranya ini tidak dihancurkan oleh Hulagu Khan,
dia rela memberikan apapun yang dia punya, berupa Dikuras dong. emas dan berlian, sehingga hal itu diberikan langsung kepada Hulagukan. Ya, berarti Hadiahnya diterima, tetapi tetap dihancurkan. sang khalifah ditawan. Kemudian orang-orang muslim saat itu banyak dibunuh. Hampir kurang lebih 2 juta lebih orang Berarti- yang dibantai dan dibunuh saat itu. Berarti Hulagukan ini sangat-sangat sangat-sangat Kejam sekali karena kejam memang dan tidak berhati, tamak. ya visi misinya orang Mongol ini waktu itu ingin menguasai dunia. Tidak hanya ekspansi yang dilakukan ya oleh bangsa Mongol ke barat, tetapi juga termasuk ke wilayah Islam. Cina. Oh, Cina. Tetapi tidak sampai ya masuk di daerah itu karena juga sangat kuat pasukan Cina saat itu ya. Maka dia mengadakan invasi keluar, termasuk diantaranya adalah ke Irak, kemudian ya daerah Persia dan daerah-daerah setempat yang dikuasai oleh Bani Abbas, maka termasuk di pusat pemerintahan. Maka disitulah kemudian ya sang Khalifah Al-Mu'tasim ini tidak berdaya dan menyerahkan segala apa yang dimilikinya, diberikan kepada Hulagukan Ya, agar rugi. supaya tidak agar supaya Rugi tidak 2 kali, dihancurkan. ditipu. Hadiahnya diterima, malah dia ditahan. Iya kan, ditipu. Iya. Terus ini rugi 2 kali gitu Abu ya. Maka keluarganya, Hulagukan, anak-anaknya, istri-istrinya dan keluarga-keluarga yang ada di dalam pemerintahan itu dicerai-beraikan sampai dibawa ke Samarkand, Uzbekistan saat itu, dipisah dari sang khalifah. Sang khalifah ditawan, tidak dikasih makan sebulan. Maka dengan sendirinya sang khalifah meninggal. Meninggal di tawanan, kasihan. Kan memang Hulagukan ini membunuh sang khalifah tidak melalui tembakan atau tidak Tapi penyiksaan dengan pedang itu. ya, tapi dengan perlahan-lahan. Ya kan, Itu disiksa. yang diinginkan oleh Hulagukan. Yang dikenal di dalam sejarah ini bahwa kehancuran kota Baghdad di tangan Mongolia saat itu lah, ketika Baghdad ini hancur dan peradabannya ini punah Berakhir. ya, punah. Tidak hanya di dalam sejarah itu kehancuran Baghdad ini dari segi pemerintahan, tetapi hancurnya Baghdad ini menandai berakhirnya peradaban yang telah dibangun 500 tahun oleh khalifah-khalifah sebelumnya ini. Bahkan banyak para penyair, orang-orang Islam itu menyayangkan sekali saat itu. Inilah merupakan luka yang paling dalam bagi orang Islam dan sangat miris sekali melihat keindahan kota Baghdad saat itu yang sangat megah dan eksotik ya, tapi berakhir dengan sangat tragis ini. Orangnya dibantai, penduduknya dibantai, sang khalifah ditawan, tidak dikasih makan, mati dengan sendirinya. Istri, kemudian anak-anak dan juga keluarga daripada sang khalifah tadi juga dibunuh. Semua keluarga khalifah tadi ini dibantai oleh Hulagukan ini. Ya seperti halnya dulu pada saat Bani Abbas merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Ketika sang khalifah terakhir Bani Umayyah, Marwan bin Muhammad, itu juga dibantai. Semua keturunan Bani Umayyah, tidak yang tersisa. Bahkan sang khalifah pertama ketika menduduki atau dilantik sebagai khalifah pertama saat itu masih memiliki keinginan untuk mencari anak keturunannya dari keluarga Bani Umayyah, sampai akhirnya diganti oleh khalifah kedua. Itu begitu kekuasaan ini sangat tragis ya sekali, sangat tragis sekali untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Ya memang harus cara seperti itu. Dan banyak sekali pemberontakan yang terjadi Bani Abbas itu sesudah Al-Muntashir dan terus sampai ke khalifah-khalifah berikutnya ini saling bunuh membunuh, yang akhirnya juga dia khalifah terakhir Bani Abbas itu juga dibunuh oleh pihak yang di luar Islam, yaitu oleh Hulagukan ini. Maka banyak para filosof-filosof saat itu, juga banyak para penyair, sastrawan yang mengungkapkan rasa kesedihannya ketika Baghdad ini jatuh ke tangan orang-orang yang di luar Islam. Karena dengan hancurnya Baghdad ini menandakan berakhirnya kekuasaan Islam yang
menjadi negara superpower saat itu, dan juga berakhirnya peradaban yang telah dibangun ratusan tahun oleh khalifah-khalifah penguasa Bani Abbas ini, sampai Sungai Tigris saat itu dengan airnya yang sangat jernih. Ketika Baghdad dibantai penduduknya dan buku-buku dibakar di Baghdad, semua perpustakaan itu dibakar, buku-bukunya itu dimasukkan ke Sungai Tigris, dan Sungai Tigris yang awalnya tadi jernih menjadi keruh dan hitam dengan aliran darah manusia dan tinta dari buku-buku itu. Bunda Fauzia Fadil Viola, apakah suaranya masih jauh? Yaitu sedikit gambaran daripada sejarah peradaban Islam dinasti Bani Abbas yang berdiri 5 abad ataupun 500 tahun, di mana kekuasaan Bani Abbas yang berpusat di Baghdad ini sangat menawan dan eksotik sekali, dan itu menjadi pusat dan pilar kekuasaan Islam dunia saat itu yang menjadi rujukan. Lah, setelah Baghdad ini hancur, setelah Baghdad ini punah, masuklah ke abad pertengahan. Kalau di dalam sejarah Islam kita bagi tahun 650 sampai 1000 itu disebut sebagai masa keemasan Islam. Masa keemasan Islam, masa hebat-hebatnya Islam saat itu, tumbuh tokoh-tokoh Muslim, Ibnu Sina, terutama di abad pertengahan dari 1000 sampai 1258 itu disebut sebagai masa perpecahan Islam, masa disintegrasi, masa perpecahan, masa di mana Islam itu sudah mundur ya. Ada perpecahan di dalam istana, kemudian lepasnya dinasti-dinasti kecil yang merekan diri dari pemerintah pusat. Dari 1258 sampai 1500 ini masa bangkitnya kekuasaan Eropa atau orang-orang Eropa. Itu masih disebut dengan Renaissance, masa atau era baru Eropa. Bangkitnya ilmu pengetahuan. Bukan, ini Eropa di barat, bukan yang Spanyol ini ya. Bukan yang Spanyol, maksudnya selain Spanyol itu. Oke, lumayan dari tadi Bun, sinyal teman kurang bagus. Oke, makasih atas sarannya. Nah, dari 1500 sampai 1700 itu kejayaan 3 kerajaan Islam, Turki Utsmani, kerajaan kerajaan Safawi di Persia, kerajaan Mughal di India. Dan akhirnya dari 1700 juga dari 1700 sampai 1900 ini kehancuran Turki yang berujung terhadap Perang Dunia Pertama. Setelah kekuasaan Bani Abbas di Baghdad runtuh oleh Hulagukan, di situ muncul kekuatan baru. Tapi sebenarnya ya ini kekuatan baru yang ada di Andalusia bukan tahun 1258 ketika Baghdad runtuh baru tumbuh maksudnya di situ. Sebenarnya kekuatan baru dalam dunia Islam ini bukan kekuatan baru setelah dinasti Bani Abbas, tetapi ini melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Kekuasaan Bani Umayyah itu dari 650 ya sampai 750. Yang di Syria ini yang disebut dengan kekuasaan Bani Umayyah yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pertama, dinasti Bani Umayyah pertama. Tetapi di situ sejak ada pembantaian perebutan kekuasaan dari dinasti Abbasiyah tahun 750 dan akhirnya beralih kekuasaan itu ke tangan dinasti Bani Abbas, ada satu orang keturunan Bani Umayyah yang lari. Ini selamat dari pembunuhan tadi. Namanya Abdurrahman Ad-Dahil. Dia lari bersembunyi, akhirnya menetap di Spanyol, di Andalusia, dan pada akhirnya sejak menetap di Andalusia menyusun kekuatan baru dan memproklamirkan kekuasaan atau membangun sebuah kekuasaan yang diberi nama dinasti Bani Umayyah kedua. Artinya dinasti Bani Umayyah kedua di Spanyol itu melanjutkan perjuangan dinasti Bani Umayyah yang pertama yang runtuh sejak terjadi
perebutan kekuasaan dari dinasti Abbasiyah yang men-take over kekuasaan itu dari Syria ke Baghdad ini. Maka di situ di barat Andalusia muncul kekuatan baru dari keturunan Bani Abbas yang selamat dari keturunan Bani Umayyah yang selamat dari pembunuhan, namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil itu orang yang masuk ke Eropa. Nah, dari Ad-Dakhil ini yang membangun sebuah imperium kekuasaan dinasti Bani Umayyah kedua yang nanti baru berakhir. Baik, sedikit ada gangguan teknis ya teman-teman. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil ini orang yang atau amir pertama dinasti Bani Umayyah kedua di Spanyol. Ini bukan melanjutkan kekuasaan Bani Abbas sesudah runtuh, bukan. Karena Bani Abbas runtuh tahun 1258, sebenarnya ini melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah dulu yang diambil oleh dinasti Bani Abbas sewaktu Bani Umayyah berpusat di Syria. Ya, ini sinyal tidak begitu bagus ya. Agak lemot sedikit. Terputus-putus. Agak lemot sedikit ya. Sebenarnya apakah berdirinya dinasti Bani Umayyah kedua di Spanyol itu? Baik teman-teman, maaf ya. Ini sedikit ada gangguan teknis yang jaringan tidak stabil. Jadi apakah kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol Andalusia ini didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil? Sebenarnya tidak. Dia hanya menjabat sebagai amir pertama yang berada di Spanyol saat itu. Lah, posisi Spanyol atau negara Spanyol di Eropa ini sebenarnya sudah waktu zamannya Khalifah Bani Abbas pertama, waktu zamannya Al-Walid ya atau Abdul Malik, sekitar tahun 705 sampai 715 Masehi saat itu. Ini ditaklukkan oleh atau menjadi daerah kekuasaan Bani Umayyah pertama yang berpusat di Syria saat itu. Dengan terlebih dahulu sebelum masuk ke Eropa atau Spanyol, maka kekuasaan atau invasi yang dilakukan oleh Bani Umayyah pertama itu dengan menaklukkan kota-kota yang ada di Afrika Utara sebagai batu loncatan nanti masuknya dari Afrika Utara itu ke Spanyol saat itu. Maka saat negara-negara yang ada di Afrika Utara ini ditaklukkan ataupun dikuasai oleh dinasti Bani Abbas pada masa Al-Walid, juga hal itu dilanjutkan oleh generasi ke-8 yang namanya yang sering kita kenal ini Umar bin Abdul Aziz. Saat itu kekuasaan Islam dinasti Bani Abbas ini sampai ke Pyrenea atau Perancis ya, juga sampai ke bagian Italia saat itu, juga Ciprus dan Asia Tengah. Ini banyak sekali. Malam ya, juga banyak sekali. Bunda Grifniki sama di sini sinyalnya pancet. Neng Watu, sukses selalu buat kakaknya, terima kasih doanya, sukses juga. Di Afrika Utara ya teman-teman, di Afrika Utara itu setelah ditaklukkan, maka penguasa Bani Umayyah menjadikan sebagai daerah gubernoran, daerah gubernur saat itu, dengan gubernur pertama adalah Hasan bin Nu'man Al-Ghassani. Itu gubernur pertama yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah sebagai gubernur Afrika Utara saat itu. Ini katanya Kak Agung selalu setia, suaranya kurang jelas. Oke, mungkin kita tutup dulu Abu ya. Ini sinyal juga kurang bersahabat. Sampai mana barusan pembahasannya? Ini kemudian sampai tarik kesimpulan dulu. Jadi berdirinya dinasti Bani Umayyah kedua ini. Oke Abu ya, karena sinyal